Presentasi kelompok 5, Mata Kuliah Bisnis Syariah, Ola Kurniawati dan Voda Yusufa, Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang operasional lembaga bisnis syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis syariah. Yang pertama yaitu ada lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut mencakup bagian dari keseluruhan sistem sosial masyarakat. Dalam lembaga bisnis syariah terdapat lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank, yang termasuk non-bank yaitu asuransi, penggadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Kemudian ada bank syariah. Apa itu bank syariah? Yaitu merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip dasar operasional perbankan syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam. Tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Yang pertama yaitu ada prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana, kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Yang kedua, ada prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. Yang ketiga, ada prinsip wadiah, yaitu titipan, di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan, dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka wadiah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wadiah yadomanah, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip, dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan. Contohnya yaitu giro, tabungan, deposito. Yang kedua, ada wadiah amanah, tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan. Contohnya yaitu safe deposit box. Yang keempat, ada prinsip jual beli. Yang pertama, murabahah, yaitu akan jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu salam, pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga, istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, yang kelima ada jasa-jasa. Yang termasuk jasa-jasa yaitu yang pertama, ijarah, akad pemindahan hak guna atau manfaat, dengan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Yang kedua yaitu wakalah,
yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga yaitu kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Makful anhu, ashil, dan penanggung dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Yang keempat ada syarat, yaitu transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Yang keenam yaitu prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah atau jizya dan lainnya, serta penyaluran qardul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Walda. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materinya. Selanjutnya, konsep operasional perbankan syariah serta kelembagaannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional, pada setiap bank syariah juga diwajibkan demikian dengan pengawasan syariah atau DPS yang fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawasan syariah dan kedua, fungsi advisory atau penasehat. Ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Selanjutnya, fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat Guidelinas, produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun mekanisme kerja DSN sebagai berikut. 1. Mengesahkan rencana fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno. Yang kedua, menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Yang ketiga, mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. 4. Melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Yang kelima, setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan atau annual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah yang utama yaitu menjamin segala kebijakan tentang produk syariah di suatu perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi lainnya adalah melaksanakan pengembangan produk atau jasa yang akan dilaporkan kepada DSN untuk mengantongi fatwa DSN. Selanjutnya, adapun mekanisme kerja DPS bagaimana tertera dalam pedoman dasar DSN yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. 1. Landasan operasional. Bank konvensional, prinsip materialisme atau bebas nilai. Komoditi yang diperdagangkan adalah uang. Instrumen imbalan terhadap pemilik uang ditetapkan di muka menggunakan bunga. Sedangkan landasan operasional dalam bank syariah yaitu prinsip syariah atau tidak bebas nilai. Uang hanya sebagai alat tukar, dilarang menggunakan sistem bunga, memakai cara bagi hasil dari keuntungan jasa atau transaksi real. Yang kedua, peran dan fungsi bank. Peran dan fungsi bank dalam bank konvensional sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga, sebagai penyedia jasa pembayaran dan menerapkan hubungan debitur-kreditur antara bank dengan nasabah. Sedangkan peran dan fungsi bank dalam bank syariah sebagai penerima dana titipan nasabah, sebagai manajer investasi, sebagai investor, sebagai penyedia jasa pembayaran, serta tidak bertentangan dengan syariah, sebagai pengelola dana kebajikan dan JIS, dan sebagai menerapkan hubungan kemitraan investor timbal balik pengelola investasi. Resiko usaha. Resiko usaha pada bank konvensional, resiko bank tidak ada kaitannya dengan resiko debitur dan sebaliknya antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi selisih negatif. Sedangkan resiko usaha pada bank syariah dihadapi bersama antara bank dan nasabah, tidak mengenal negatif spread atau selisih negatif. Selanjutnya, sistem pengawasan. Sistem pengawasan pada bank konvensional tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional sehingga aspek moralitas sering kali dilanggar. Sedangkan pada bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah sehingga operasional bank syariah tidak menyimpang dari syariah. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.